Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dahlan MPD, selaku dosen pengampu dasar pendidikan, saya Zahra Dini Lestari ingin mempresentasikan hasil tugas saya untuk penilaian ujian akhir semester. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, hakikat sifat manusia, yang kedua, dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya, yang ketiga, pengembangan dimensi hakikat manusia, yang keempat, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Hakikat sifat manusia. Pengertian sifat hakikat manusia. Ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya, bentuknya, contoh misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan, menyusui, dan pemakan segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai bentuk ubah dari primata atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Wujud hakikat sifat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan yang dikemukakan oleh faham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Berkat adanya kemampuan menyadari diri yang dimiliki manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Hal ini menyebabkan manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia mendapatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya, sehingga manusia tidak terbelenggu oleh tempat dan waktu. Kata hati atau conscience of man, kata hati juga disebut dengan istilah hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau yang buruk, dan yang benar atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. Dalam kaitannya dengan moral atau perbuatan, kata hati merupakan petunjuk bagi moral atau perbuatan untuk melihat alternatif mana yang terbaik perlu didukung oleh kecerdasan akal budi. Yang keempat ada moral. Moral artinya orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Dapat disimpulkan bahwa moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam merupakan moral yang baik. Sebaliknya, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hatinya merupakan moral yang buruk atau rendah. Yang kelima ada tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung jawab segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Wujud bertanggung jawab bermacam-macam. Ada bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, ada tanggung jawab kepada masyarakat, ada tanggung jawab kepada Tuhan atau norma agama. Dengan demikian, ada hubungan erat dengan kata hati, moral, dan tanggung jawab. Kata hati memberikan pedoman, moral melakukan, dan tanggung jawab merupakan kesediaan menerima konsekuensi dari perbuatan. Yang keenam, ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentang dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi kebebasan atau kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan. Yang ketujuh ada kewajiban dan hak.
Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu, sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain, tidak ada hak tanpa kewajiban. Realisasi hak dan kewajiban bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap insan serta sesuai dengan tuntutan kodrat manusia disebut hak asasi manusia. Yang kedelapan ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dari penderitaannya. Proses dari kesemuanya itu, yang menyenangkan atau yang pahit, menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. Dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan, dan dinamikanya. Dalam hal ini, ada 4 macam dimensi yang akan dibahas. Yang pertama, dimensi keindividualan. Setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas, itu setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua ada dimensi kesosialan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialitas, demikian dikatakan oleh M.J. Langevin tahun 1955 ayat 54. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencangkup etika dan etiket manusia yang dikatakan sebagai makhluk susila. Agar manusia dapat melakukan apa yang semestinya harus dilakukan, maka dia harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai. Yang keempat ada dimensi keberagamaan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Maka dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Mengembangkan dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengembangan yang utuh. Tingkat kebutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh 2 faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari 2 segi. Yang pertama dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Semua dimensi tersebut harus mendapat layanan yang baik dan tidak terjadi pengabaian terhadap salah satunya. Yang kedua, dari arah pengembangannya. Keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian,
Dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembina terpadu terhadap seluruh dimensi hakikat manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Kedua, ada pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya adalah salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Dinyatakan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini meliputi pembangunan secara lahiriah dan batiniah, pembangunan yang merata di seluruh tanah air, serta keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Baiklah, itu dia penjelasan tentang hakikat manusia. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.